Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari imam madhab yang 4 dalam ilmu fikih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang rasionalis, sehingga banyak diusung orang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah pengusung rasionalisme dalam bidang fikih. Tetapi sesungguhnya penggunaan ra'yu, penggunaan pikiran dari Imam Abu Hanifah dalam menganalisis hukum sesungguhnya masih dicantolkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ra'yunya, pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dianggap rasionalis tadi itu tidak pernah keluar dari semangat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Suatu saat Imam Abu Hanifah didatangi oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah suatu kelompok yang suka mengkafirkan orang lain. Namanya takfiri, kelompok takfiri, yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan. Orang yang tidak sependapat dengan pendapat Khawarij dianggap sebagai kafir, dianggap ibadahnya keliru, dianggap keyakinannya keliru. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia dianggap sebagai kafir. Karena dianggap sebagai kafir, maka layak untuk dibunuh. Karena itulah dalam kajian sejarah, kelompok Khawarij itu merencanakan pembunuhan kepada Muawiyah, merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak orang yang direncanakan untuk dibunuh. Karena itulah ketika ada kelompok Khawarij ini datang kepada Imam Abu Hanifah, dia sambil membawa pedang, dia mengatakan, "Wahai Abu Hanifah, saya datang ke sini membawa 2 pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab 2 pertanyaan itu dengan benar, maka kau selamat dari pedangku. Tetapi ketika engkau tidak bisa menjawab, maka kepalamu akan terpenggal." Kata Imam Abu Hanifah, "Tolong untuk menenangkan hatiku, maka kau letakkan dulu pedangmu, taruh pedangmu itu di sarungnya terlebih dahulu, supaya hati saya tenang." Apa jawab Khawarij? Tidak bisa, karena memang saya dibayar untuk membunuhmu kalau misalnya kau tidak bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Baiklah. Lalu Imam Abu Hanifah mempersilahkan orang Khawarij ini, kelompok Khawarij ini untuk bertanya. Saya akan bertanya 2 hal, katanya. Yang pertama adalah ada 2 orang mati, yang satu adalah mati karena minum minuman khamar, minum minuman keras, khamar, dia mabuk lalu mati. Yang kedua adalah ada orang berzina lalu memiliki anak dan ketika melahirkan dia mati. Maka dua-duanya ini mukmin atau bukan? Wah, Imam Abu Hanifah berpikir keras ini. Kalau nanti dijawab mukmin, tentu dia akan membunuhnya. Lalu Imam Abu Hanifah balik bertanya, apakah dia orang Yahudi? Dijawab tidak. Apakah dia orang Nasrani? Dijawab tidak. Apakah dia orang Majusi? Dijawab tidak. Lalu dia orang apa? Kata Imam Abu Hanifah. Karena Yahudi tidak katamu, dia Nasrani tidak katamu, dia Majusi tidak katamu, lalu dia orang apa? Lalu dijawablah oleh orang yang Khawarij yang ingin membunuh Imam Abu Hanifah tadi itu, dia adalah Muslim. Nah, kata Imam Abu Hanifah, lah kan sudah kamu jawab sendiri, dia kan Muslim, sudah kamu jawab sendiri. Lalu ditimpali oleh kelompok Khawarij itu, tidak, maksudku dia akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini kelompok Khawarij itu hubungannya surga dan neraka, seolah-olah surga itu yang miliknya Khawarij itu, orang yang berbeda pendapat dengan dirinya masuk neraka. Nah, ini kan bahaya juga ini. Nah, lalu Imam Abu Hanifah cerdik dan pintar, karena kita tahu, wahai sahabatku, bahwa Imam Abu Hanifah itu dalam cerita, misalnya dalam kitab Fathul Majid diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah ketika dia menjadi murid dari Imam Hammad, Imam Abu Hanifah ini bisa membantu gurunya dalam mengalahkan kelompok materialis. Kelompok materialis itu adalah kelompok yang tidak mengakui Tuhan. Karena itulah Imam Abu Hanifah membantu gurunya, yang gurunya itu awalnya bermimpi. Nah, bermimpi bahwa ada pohon besar, yang pohon besar ini telah digerogoti oleh anjing gitu. Daunnya digerogoti, kemudian daun-daunnya digerogoti, ranting-rantingnya digerogoti, dan tinggal satu pohon pokoknya yang besar itu yang tidak digerogoti, karena ketika mau digerogoti itu ada
dipotong semuanya oleh anjing, dimakan semuanya oleh anjing, tinggal tunasnya yang masih kuat. Tapi ketika anjing mau menggerogoti, mau memakan habis, menyerang habis tunasnya ini, ada serigala yang datang. Ketika Imam Ahmad sedang memikirkan itu masalah apa ini, lalu Imam Abu Hanifah datang menjelaskan bahwa anjing itu adalah kelompok materialis, sementara pohon itu adalah para ulama, dan tunas yang masih utuh itu, bahasa Jawanya witnya, pokoknya yang masih kuat itu adalah si Imam Ahmad, sementara serigala yang datang itu adalah dirinya sendiri. Padahal waktu itu Imam, tapi dia bisa membantu gurunya dalam mengalahkan kelompok Dahriyin, kelompok materialis atau kelompok ateis, ya gitu. Dia bisa mengalahkan itu. Karena itulah maka wajar saja Imam Abu Hanifah bisa selamat dari kelompok Khawarij. Ketika ditanya apakah dua orang tadi itu masuk neraka atau masuk surga, bagaimana cara Imam Abu Hanifah menjawabnya? Lalu Imam Abu Hanifah ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, saya akan menjawab apakah dia ini masuk surga, apakah dia akan masuk neraka, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan juga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa kepada orang-orang lebih jahat daripada si pezina yang mati melahirkan, dan juga lebih jahat dari orang yang zina lalu mati. Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana dalam Al-Quran ayat ke-36, surat Ibrahim ayat yang ke-36, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang ikut kepadaku maka dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang dia maksiat kepadaku sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih. Kemudian Nabi Isa juga mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk dalam Al-Maidah 118. In tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu wahai Allah. Dengan cara begini, dengan dijawab apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa kepada orang yang lebih jahat, lebih jelek daripada dua orang yang masuk neraka atau masuk surga yang ditawarkan oleh, yang ditanyakan oleh kelompok Khawarij itu, maka orang Khawarij itu diam. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan perkataan Nabi Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan bagaimana kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam menyelamatkan dirinya dari kelompok Khawarij yang suka membunuh tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.